Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian tidak apa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan ucapan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insya Allah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-90 sampai 99 dari surah Al-Hijr, yaitu 10 ayat terakhir dari surah Al-Hijr yang berjumlah 99 ayat. Nah, ayat-ayat yang akan kita pelajari yaitu akhir dari surah Al-Hijr adalah menerangkan tentang bimbingan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum ini juga tentang bimbingan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu supaya baginda mengabaikan perlakuan orang-orang kafir yang menolak kebenaran. Abaikan sajalah perbuatan mereka yang mengkeji Rasulullah, yang menghina Rasulullah, bahkan yang menyakiti fisik badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, biarkanlah mereka, dan Allah membimbing Rasul supaya Rasul menyibukkan diri dengan membaca firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Khususnya firman yang senantiasa hendaknya dibaca adalah 7 ayat pujian yang biasa dibaca berulang-ulang, sab'am minal mathani, yang dimaksudkan adalah surah Al-Fatihah. Nah, maka dengan bimbingan Allah kepada Rasulullah SAW, mudahlah bagi Rasul untuk menjalani dakwah karena senantiasa mendapatkan tunjuk ajar, tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun berat ujian, musibah yang menimpa baginda terlalu berat, yaitu orang-orang kafir yang menguasai kota Mekah pada masa itu. Namun dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, dengan perlindungan dan pemeliharaan Allah, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah menjalani tugas-tugas dakwah itu sebagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul ini di ujung ayat yang kita pelajari dalam pertemuan sebelum ini adalah, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya, katakan kepada manusia, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang nyata. Nah, Rasulullah menikmati tugas sebagai seorang pemberi peringatan yang nyata. Nah, peringatan yang nyata itu adalah syariat yang turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala, yang pada awalnya Rasulullah menyampaikannya secara sembunyi-sembunyi. Namun dengan ayat yang akan kita pelajari nanti, Allah memerintahkan Rasulullah
untuk menyampaikannya secara terang-terangan. Artinya kalau sebelum ini sembunyi-sembunyi disebabkan karena Rasulullah dan orang-orang beriman masih sedikit, kemudian yang disampaikan oleh Rasulullah itu adalah perkara yang besar, perkara yang pokok, yaitu perkara kepercayaan. Bahwasanya kepercayaan kafir Quraisy, penduduk kota Mekah pada masa itu adalah menyembah berhala. Kemudian yang Rasulullah sampaikan pula adalah berhala itu tidak patut untuk disembah. Berhala itu bukan Tuhan. Tuhan yang sebenarnya adalah Allah, pencipta langit dan bumi. Sementara berhala itu bukan pencipta, ia adalah yang dicipta. Yang dicipta tak patut untuk disembah. Yang patut untuk disembah itu adalah yang mencipta. Nah, berat itu adalah besar, persoalan besar. Maka pada awal dakwah Rasulullah itu disampaikan secara sembunyi-sembunyi, maknanya dari orang per orang, secara personal, pendekatannya langsung kepada orang, kemudian apabila berkenan kemudian masuk Islam 1 orang, 2 orang, 3 orang dengan jumlah yang sangat sedikit sekali. Maka Allah memerintahkan supaya menyampaikannya secara sembunyi-sembunyi. Namun apabila Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang kita pelajari, yaitu khususnya di ayat yang ke-94 nanti ya, bahwasanya Allah memerintahkan Rasulnya bahwasanya sudah tiba masanya untuk menyampaikan dakwah secara terang-terangan. Nah, andaikan nanti ada akibatnya, yaitu mendapatkan penentangan dari kafir Quraisy, maka Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang akan kita pelajari nanti yaitu menjamin bahwasanya Allah akan mencukupkan mereka, yaitu mencukupkan maknanya memberikan perlindungan cukup, memberikan pemeliharaan cukup, memberikan pertolongan cukup, maka dakwah tidak akan terhenti. Maknanya dakwah tidak akan dapat dihabisi, tetapi dakwah itu akan tetap terus berjalan, dan sampai masanya dakwah itu akan masuk ke dalam setiap hati dada manusia, sehingga pada akhirnya nanti manusia akan memeluk Islam secara berbondong-bondong. Nah, ini yang disebut di dalam surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila pertolongan dari Allah sudah tiba, kemenangan sudah didapatkan, maka wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu akan melihat manusia masuk ke dalam agama Allah berbondong-bondong. Nah, itu adalah buah dari dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa lama Rasulullah berdakwah di kota Mekah? 13 tahun. Kemudian dilanjutkan di kota Madinah 10 tahun. 13 ditambah 10 semuanya 23 tahun. Nah, itulah masa yang dilalui Rasulullah dalam berdakwah di Makkah dan di Madinah. Namun Rasulullah berdakwah bukan hanya untuk penduduk kota Mekah dan Madinah saja, karena Rasulullah adalah sebagai Rasul bagi semesta alam. Tapi Rasulullah tidaklah pergi ke tempat-tempat yang ada di dunia ini, sampai ke Eropa sana, ke Asia sini, tidak. Tetapi orang-orang yang beriman di tangan Rasul, yaitu kalangan para sahabat, kemudian orang-orang yang beriman di tangan para sahabat, yaitu tabi'in, mereka inilah yang menyebarkan Islam ke seluruh dunia. Yang mereka sampaikan itu adalah yang dahulu disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi mereka perpanjangan dakwah Rasulullah. Nah, mereka para ulama, mereka yang memiliki ilmu, yang ilmu itu mereka warisi dari para nabi dan rasul, khususnya Rasulullah, Rasul yang terakhir. Maka disebut para ulama itu pewaris para rasul atau pewaris para nabi. Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para rasul. Nah, di penghujung surah Al-Hijr ini menerangkan bahwasanya Rasulullah yang menerima Al-Quran dan menyampaikan Al-Quran itu adalah Rasul yang menyampaikan dakwah mulai dari sembunyi-sembunyi sampai terang-terangan,
kemudian menghadapi berbagai macam ujian, penentangan, namun pada akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istiqamah dalam berdakwah sampailah beliau wafat, sampailah baginda menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentang Rasulullah berdakwah sampai meninggal dunia ini di ayat yang terakhir, yaitu ayat yang ke-99. Nah, jadi 10 ayat yang terakhir dari surah Al-Hijr ini menerangkan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menerima kitab suci Al-Quran dari sisi Allah untuk disampaikan kepada manusia, dan Rasulullah menyampaikannya sampai ke akhir hayat hidup baginda Rasulullah. Nah, jadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita dari 10 ayat yang kita pelajari ini, supaya terarah pengajian kita letakkan judulnya yaitu perintah dakwah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah, yaitu perintah dakwah secara terang-terangan. Ada kalanya kita juga begitu, umpamanya di keadaan atau suasana tertentu mungkin kita tidak dapat menyatakan dakwah secara terang-terangan, tetapi dakwah mesti juga dilakukan, karena dakwah tidak boleh berhenti. Apabila dakwah berhenti, bermakna kita telah berhenti pula menyampaikan kebenaran, telah berhenti pula memperbaiki keadaan. Sementara kebenaran itu mesti terus disampaikan, dan keadaan itu mesti terus diperbaiki, karena kerusakan keadaan itu, keadaan-keadaan yang rusak itu dalam perjalanan hidup manusia adalah disebabkan karena menyimpang dari kebenaran, karena tersesat dari jalan yang lurus, karena menjauh dari wahyu. Maka Rasul itu diutus, kemudian pewaris para Rasul itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memastikan manusia itu tetap berada dalam keadaan baik. Nah, kemudian apabila Allah memerintahkan Rasulullah untuk terus berjuang sampai ke penghujung usia, maka kita pun pada hari ini mengikuti jejak langkah Rasulullah, yaitu akan berjuang pula sampai ke penghujung usia kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, maka beribadahlah kepada Tuhanmu sampai kematian itu datang kepadamu. Kematian yaitu tercabutnya ruh dari badan. Nah, masa tercabutnya ruh dari badan itu adalah masa kematian, yaitu ajal atau penghujung dari usia kita. Nah, kalau usia kita itu dimulai dari kelahiran, maka ajal atau ujungnya itu adalah masa kematian. Nah, bila seseorang itu mati, itulah ajal atau ujung dari usia. Nah, mulai dari lahir sampai mati, itulah dia hidup yang isinya adalah perjuangan. Kalau kaitannya dengan dakwah, berjuang yaitu berdakwah menyampaikan kebenaran. Apabila kita lihat dari pangkal surah Al-Hijr ini berkaitan dengan Al-Quran, yaitu Al-Quran yang diterima dan disampaikan oleh Rasulullah, maka kita pula mendapatkan pelajaran semenjak kita mempelajari Al-Quran dan mengetahui kandungan maknanya, maka semenjak itu pula kita menyampaikan kandungan Al-Quran itu, mengajarkannya. Sampai kapan? Sampai meninggal dunia. Dan itulah umat yang terbaik. Sebaik-baik kita adalah yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Rasulullah bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kamu adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kembali. Untuk apa? Untuk menjaga kebaikan. Untuk apa? Memperbaiki keadaan. Nah, selagi manusia bersedia mau menerima Al-Quran, yaitu kebenaran yang datang dari sisi Allah pencipta mereka, maka selama itu keadaan hidup manusia dalam keadaan baik. Tetapi apabila manusia sudah berpaling dari Al-Quran, dari kitab suci, seperti kaum-kaum terdahulu, mereka berpaling dari kitab suci, maka kehidupan yang mereka jalani adalah kehidupan yang sempit, kehidupan yang sengsara. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka.
barang siapa yang berpaling dari petunjukku, yaitu Al-Quran, wahyu yang berfirman adalah Allah, maka bagi mereka itu kehidupan yang sempit, yang sengsara di dunia ini. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan Allah akan membangkitkannya di hari akhirat dalam keadaan buta. Artinya di dunia sengsara, di akhirat pun juga sengsara. Jadi kapan hilangnya kesengsaraan itu atau terselesaikannya kesengsaraan itu? Apabila manusia kembali kepada Al-Quran, kembali kepada petunjuk Allah, kembali kepada syariat yang diikuti, yang akan menghilangkan atau menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Persoalan itu dari mana datangnya? Persoalan itu datangnya adalah dari mengikuti kehendak hawa nafsu, yang kehendak hawa nafsu itu bertentangan dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Disitulah persoalan itu muncul. Kalau suami atau istri menjalankan kewajiban-kewajiban dan memberikan hak pasangan, suami memberikan hak istri, istri memberikan hak suami sesuai dengan petunjuk yang datang dari sisi Allah, yaitu syariat, maka tak ada persoalan dalam rumah tangga itu. Kapan persoalan dalam rumah tangga itu muncul? Ketika suami tidak menjalankan kewajiban dan tidak memberikan hak kepada yang memiliki hak, seperti kepada istrinya atau anaknya, maka ketika itu persoalan muncul dalam rumah tangga. Lalu bagaimana cara menyelesaikannya? Sederhana. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih. Kalau kamu berselisih dalam satu persoalan, tak bisa menyelesaikannya. Berselisih itu persoalan itu. Tak bisa menyelesaikannya, maka kembalilah kepada Allah dan Rasulnya. Kembali ke kitab suci firman Allah, kembali ke hadis sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah 10 ayat terakhir dari surah Al-Hijr sebagai muqaddimah dari pengajian tafsir kita ini. Selanjutnya sebagaimana biasa kita akan membaca dan menerjemahkan setiap kata dari ayat-ayat yang kita pelajari. Tujuannya supaya kita lebih dekat lagi dengan kandungan ayat yang akan kita tafsirkan nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama anzalna 'alal muqtasimin alladzina ja'alul qur'ana 'idhin fawarabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin inna kafainakal mustahzi'in alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar fasawfa ya'lamun walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Allah berfirman, kama sebagaimana anzalna kami telah menurunkan alal muqtasimin ke atas orang-orang yang membagi-bagi. Membagi-bagi apa? Satu di antara tafsirannya membagi-bagi kitab suci. Membagi-bagi kitab suci ini apa maknanya? Nanti kita terangkan dalam tafsir, yaitu membaginya menjadi dua paling tidak, yaitu sebahagian dipercayai dan sebahagian lagi ditolak. Nah, orang yang membagi itu maka akan mendapatkan siksaan. Alladzina ja'alu, yaitu orang-orang yang Al-Quran, menjadikan Al-Quran aidin, yang terbagi-bagi. Nanti kita akan terangkan pula mereka membagi-bagi Al-Quran. Kalau tadi membaginya sebahagian diimani, sebahagian ditolak. Kalau ini membaginya seperti apa pula? Nanti kita akan terangkan. Fawarabbika, dan demi Tuhanmu, lanas'alannahum, sungguh kami akan menanyai mereka, ajma'in, semuanya, amma kanu ya'malun, tentang apa yang telah mereka kerjakan. Fasda' bima tu'mar, maka nyatakanlah secara terang-terangan apa yang diperintahkan kepadamu, wahai Muhammad. Maknanya
Berdakwahlah kamu secara terang-terangan, yaitu apa yang diperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada manusia. Wa'arid, dan berpalinglah anil musyrikin, dari orang-orang musyrik. Inna, sesungguhnya kami, kafainaka, mencukupkan kamu wahai Muhammad, al-mustahziin, dari orang-orang yang mengolok-olok. Maksudnya orang mengolok itu tidak akan mencederakan atau melukaimu wahai Muhammad, tidak akan mencelakakanmu, membinasakanmu atau membunuhmu. Alladzina, yaitu orang-orang yang yaj'aluna, menjadikan ma'allah, bersama dengan Allah, ilahan akhar, Tuhan yang lain, berarti menyekutukan Allah. Fasaufa ya'lamun, maka mereka akan mengetahui akibat dari perbuatan mereka itu. Walaqad na'lamu, dan sesungguhnya kami mengetahui wahai Muhammad, annaka, sesungguhnya kamu wahai Muhammad, yadhiqu sadruka, dadamu menjadi sempit, bima yakulun, disebabkan karena apa-apa yang mereka katakan. Apa yang mereka katakan kepada Rasulullah yang membuat dada Rasulullah menjadi sempit? Mereka mengatakan Rasulullah seorang gila, seorang penyair, tukang sihir, dan itu membuat dada Rasulullah menjadi sempit, yaitu pertanda bahwasanya mereka tidak mau menerima apa yang Rasulullah sampaikan kepada mereka. Nah, tapi kalau mereka mengakui Rasulullah sebagai Rasul, itu membuat dada Rasulullah lapang. Apa sebab? Bahwasanya mereka akan menerima apa yang Rasulullah sampaikan. Fasabbih, maka bertasbihlah kamu wahai Muhammad, bihamdi rabbika, dengan memuji Tuhanmu, wa kum minas sajidin, dan jadilah kamu termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bersujud. Bertasbih kamu dan bersujudlah kamu, wa'bud rabbaka, dan beribadahlah kepada Tuhanmu, hatta ya'tiyakal yakin, sehinggalah kematian mendatangimu. Ini ada 3 di sini. Fasabbih bermakna mengucapkan subhanallah, kemudian bersujud. Bersujud berarti merendahkan diri, badan di hadapan Allah. Padahal ketika kita bersujud kita baca apa? Subhanallah. Bermakna sebenarnya sama juga. Bertasbihlah kamu, bersujudlah kamu. Dalam bersujud itu juga bertasbih. Kemudian satu lagi, wa'bud, dan beribadahlah rabbaka, kepada Tuhanmu. Bertasbih, bersujud, itu adalah juga beribadah. Artinya kalau disebut beribadah, masuk tidak bersujud itu sekali? Masuk tidak bertasbih itu sekali? Masuk. Bermakna yang khusus disebut, kemudian yang khusus, kemudian baru yang umum. Urutan yang seperti ini nanti kita akan sampaikan di dalam tafsir, yaitu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah supaya menghilangkan sempit dada itu, karena Rasulullah merasa perkataan mereka itu menyesakkan nafas baginda, yaitu mereka tidak menerima kebenaran. Itu yang buat Rasulullah menjadi terbeban. Tetapi beban itu akan hilang, dada yang sempit itu akan terasa lapang apabila Rasulullah bertasbih, bersujud, dan beribadah kepada Allah. Dapat pelajaran kita di sini. Kita ada juga tidak merasa sempit dada, merasa sesak nafas ketika menghadapi persoalan dakwah? Ada. Bagaimana cara menyelesaikannya? Dengan pergi memancing? Enggak. Dengan menyanyi-nyanyi? Bukan. Bagaimana cara menyelesaikannya? Bertasbih, bersujud, beribadah kepada Allah. Jadi ada petua, ada nasihat di sini, yaitu bagaimana kita menyelesaikan persoalan yang kita hadapi dalam berdakwah, contohnya yang membuat dada kita menjadi sempit. Ketika ada persoalan dakwah yang membuat kita menjadi terbeban, umpamanya ada celaan, kejian, hinaan, fitnah. Pada masa sekarang ini ada juga istilah hoax, yaitu yang menyerang kita, tetapi sebenarnya serangan itu untuk
menjatuhkan marwah kita, dan bukanlah benar serangan itu, tetapi yang dibuat-buat, yang diada-adakan. Itu membuat dada kita menjadi sempit, bahkan kita pun menjadi tak selesa, tak nyaman. Tidur kita pun menjadi tak pulas. Apa sebab? Terfikir-fikirkan apa yang mereka katakan terhadap kita. Bagaimana cara menyelesaikannya ini? Mudah. Allah sebutkan di penghujung surah Al-Hijr ini, yaitu salat, bersujud, dan bacalah banyak-banyak tasbih, yaitu mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia 10 ayat yang akan kita pelajari, yang semuanya ini apabila kita lihat-lihat, maka kesemua ayat yang 10 ini adalah perintah Allah kepada Rasulullah supaya terus berdakwah sampai meninggal dunia. Jadi berdakwah ini jangan dikatakan ada batasnya, enggak, atau masa berakhirnya, enggak. Saya ini kalau dah pensiun jadi guru, selesailah saya berdakwah. Enggak. Kita ini baru selesai berdakwah kalau nyawa sudah tercabut dari badan. Selagi nafas itu ada di tubuh ini, maka selama itu pula kita memang terus berdakwah. Dan berdakwah itu bukan hanya berucap, menyampaikan ceramah saja, enggak. Berdakwah itu adalah apa saja yang kita perbuat, yang kita lakukan. Maka apabila kita menjadikannya sebagai dakwah, akan diikuti oleh orang, umpamanya akan dicontoh oleh orang, maka itu adalah juga dakwah. Itu namanya dakwah bil hal, dakwah dengan keadaan. Maka ada yang mengatakan ada masanya, ada ketikanya dakwah bil hal itu lebih ampuh dari dakwah bil lisan. Boleh jadi dakwah dengan sikap kita, perbuatan kita, akhlak kita, tingkah laku kita, kita tak ada mengatakan apa-apa, mengucapkan apa-apa, tetapi jauh lebih berkesan berbanding dakwah dengan ucapan. Nah, itu ada kalanya lah. Dan bukan berarti pula kalau begitu tak usahlah saya berdakwah dengan ucapan. Enggak, dengan ucapan ya juga. Maka ada dua dakwah, dakwah bil lisan, dengan lisan, lidah, dan dakwah bil hal, dengan hal. Dan setiap kita mesti berdakwah dan terus berdakwah sampai meninggal dunia. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Baik, selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat. Yaitu ini urutan pengajian kita ini adalah pertama muqaddimah, yaitu menghantarkan kita ke ayat-ayat yang akan kita pelajari. Kemudian kita baca ayat Al-Quran untuk mendapatkan pahalanya, setiap huruf 10 pahala. Kemudian kita terjemahkan, dengan terjemahan itu semakin dekat kita dengan kandungan ayat. Tetapi kita masih belum mengetahuinya dengan lebih luas karena kita belum mendapatkan penjelasan yang lebih panjang. Maka perlu kita teruskan ke tafsir, yaitu penjelasan yang lebih terperinci. Ayat yang ke-90, kama anzalna alal muqtasimin, sebagaimana kami telah menurunkan kepada orang-orang yang membagi-bagi kitab suci. Kebanyakan ulama tafsir yang menyebutkan, yang dimaksudkan dengan orang-orang yang membagi kitab suci itu adalah orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Mereka adalah orang-orang yang menerima kitab suci. Orang-orang Yahudi menerima kitab suci apa? Taurat, Zabur. Orang-orang Nasrani menerima kitab suci apa? Injil. Nah, mereka ketika menerima kitab suci Taurat, Injil yang disampaikan oleh Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa alaihissalam, apakah mereka itu menerima semua isi kitab suci itu? Tidak. Mereka pilih-pilih yang sesuai dengan kehendak mereka, mereka ambil, mereka percayai. Tetapi yang bertentangan dengan kehendak mereka, mereka tinggal. Yakfuru ma yu'minuna bi ba'di wa yakfuruna bi ba'd. Mereka beriman kepada sebahagian kitab suci dan mereka kafir kepada sebahagian kitab suci. Nah, mereka yang seperti itu sikap mereka terhadap kitab suci, mereka itu adalah orang yang al-muqtasimin,
yaitu orang yang telah membagi-bagi kitab suci. Membagi menjadi berapa tadi? Jadi dua, yaitu yang mereka imani, percayai, itu yang mereka sukai, dan yang mereka tolak, yang mereka buang. Fanabadhuhu wara'a zuhurihim, mereka campakkan kitab suci itu ke belakang mereka. Itu yang tidak mereka sukai. Nah, kemudian ketika di pangkal ayat ada kata kama, sebagaimana kama anzalna alal muqtasimin, sebagaimana kami menurunkan kepada orang-orang yang membagi-bagi kitab suci. Menurunkan apa kepada orang-orang yang membagi-bagi kitab suci itu? Maka dalam tafsir, menurunkan azab kepada orang-orang yang membagi kitab suci. Nah, Rasulullah sebagai Rasul adalah yang sebelum ini disebut sebagai yang memberi peringatan. Qul, katakanlah wahai Muhammad, inni anan nazirul mubin, sesungguhnya aku ini adalah pemberi peringatan yang nyata. Peringatan itu maknanya mengingatkan kaum, wahai kaumku, kalau kamu tidak menerima kebenaran, tidak mau menerima kitab suci, maka kamu akan mendapatkan siksaan dari Allah. Nah, kamu akan mendapatkan siksaan dari Allah, sebagaimana orang-orang Yahudi dan Nasrani mendapat siksaan. Nah, jadi ayat ini apabila kita baca dengan ayat yang sebelumnya, yaitu kamu wahai penduduk kota Mekah akan mendapatkan siksaan kalau Al-Quran yang kusampaikan kepadamu sebahagian kamu terima dan sebahagian kamu tolak. Nah, sebahagian kamu terima, sebahagian kamu tolak, berarti kamu sama seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani, yang mana mereka terhadap kitab suci mereka sebahagian mereka terima, sebahagian mereka tolak. Nah, apabila Allah menimpakan azab siksaan ke atas mereka disebabkan karena mereka telah membagi kitab suci itu menjadi dua, sebahagian mereka terima, sebahagian mereka tolak, dan kamu pun juga berbuat demikian, maka kamu pun juga akan mendapatkan siksaan sama seperti mereka itu. Nah, itu namanya peringatan. Nah, Rasulullah yang menyampaikan peringatan itu disebut nazir. Nazir. Maka sekarang banyak juga nama orang nazir, Bapak Muhammad Nazir. Nah, nazir itu maknanya yang memberi peringatan. Rasulullah adalah sebagai pemberi peringatan, isinya adalah mengingatkan manusia, yaitu jangan sampai membagi Al-Quran. Nah, membagi Al-Quran yang kita masukkan tadi apa? Sebagian ulama tafsir dan sebagian besar mengatakan membagi Al-Quran menjadi dua. Nah, lalu bagaimana sikap yang benar terhadap kitab suci? Yaitu terima Al-Quran itu semua tanpa terkecuali. Nah, jangan pilih-pilih. Nah, semua kita terima. Jangan pilih-pilih. Yang berkaitan dengan akidah, mentauhidkan Allah, terima. Berkaitan dengan ibadah, terima. Berkaitan dengan muamalat, umpamanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban, terima. Semua terima tanpa terkecuali. Nah, itu sikap yang benar terhadap kitab suci. Alladzina ja'alul Qur'ana 'idin, orang-orang yang menjadikan Al-Quran itu terbagi-bagi. Nah, siapa mereka itu yang membagi-bagi? Mereka itu adalah yang membagi-bagi. Kalau dahulu orang Yahudi Nasrani membagi-bagi kitab suci mereka, maka apabila Rasulullah menyampaikan kitab suci Al-Quran kepada penduduk kota Mekah, kafir Quraisy, maka diingatkan kepada mereka jangan sampai pula membagi-bagi Al-Quran, yaitu kalau sesuai dengan yang mereka inginkan mereka ambil, kalau tidak mereka tolak, maka mereka akan mendapatkan siksaan seperti yang didapatkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Fawarabbika, dan demi Tuhanmu. Oh, Allah di sini bersumpah. Nah, sebelum ini Allah sudah bersumpah juga ya. Kapan dahulu kita menjumpai Allah bersumpah tentang diri Rasulullah juga, yaitu di ayat yang ke berapa sebelum ini, ayat 72. La umruka, demi umurmu wahai Muhammad. Nah,
demi umurmu wahai Muhammad. Allah bersumpah dengan umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah kita terangkan dahulu, yaitu Allah bersumpah dengan umur yang terbaik. Manusia ini semua punya umur, tetapi umur manusia yang terbaik adalah umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dengan umur Rasulullah itu Allah bersumpah. Nah, sekarang Allah bersumpah lagi, yaitu dengan menyebut Rasulullah juga, demi Tuhanmu wahai Muhammad. Allah bersumpah dengan dirinya sendiri, fawarabbika, dan demi Tuhanmu wahai Muhammad, lanas'alannahum ajma'in, sungguh kami akan menanyai mereka semuanya. Siapa mereka semuanya itu? Siapa? Yaitu orang-orang yang membagi-bagi kitab suci itu. Menanyai mereka semuanya, amma kanu ya'malun, tentang apa-apa yang mereka kerjakan. Apa yang mereka kerjakan? Membagi-bagi kitab suci itu. Itu perbuatan mereka, maka akan ditanyai. Kemudian ulama tafsir menyebutkan, kalau mereka ditanya, pertanyaannya itu apa? Nah, maka dikatakan pertanyaannya bukan apakah kamu membagi-bagi kitab suci? Enggak, bukan itu pertanyaannya. Apa sebab? Sebab kalau pertanyaannya seperti itu, mereka pun tahu bahwasanya itulah yang mereka kerjakan dahulu di dunia. Nah, yang ditanyakan kepada mereka, mengapa mereka membagi kitab suci menjadi dua? Nah, jika kata mengapa itu bermakna menerangkan alasan. Atas dasar apa alasan membagi kitab suci itu menjadi dua, yaitu sebahagian diterima dan sebahagian ditolak. Nah, apa alasan? Sebenarnya tak ada alasan. Sebab kalau manusia itu beriman kepada Allah, maka tanpa alasan, yaitu buktikan keimanan kepada Allah itu dengan percaya sepenuhnya kepada Allah. Semuanya diterima. Semua ayat-ayat kitab suci itu diterima tanpa terkecuali. Fasda bima tu'mar, maka nyatakanlah secara terang-terangan wahai Muhammad apa yang diperintahkan kepadamu. Apa yang diperintahkan kepada Rasulullah? Yaitu menyampaikan ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat kitab suci Al-Quran kepada manusia. Berarti dakwah. Sampaikanlah dakwah itu wahai Muhammad secara terang-terangan. Dahulu awalnya secara sembunyi-sembunyi menyampaikannya, mungkin dipilih-pilih orang-orang tertentu, satu orang, dua orang, atau di rumah. Tetapi dengan turun ayat ini, maka Rasulullah menyampaikannya seterang-terangan, yaitu mengumpulkan manusia sebanyak mungkin. Kemudian Rasulullah menyampaikan ayat Al-Quran di hadapan mereka. Fasda bima tu'mar, maka sampaikanlah secara terang-terangan apa yang diperintahkan kepadamu wahai Muhammad. Apa yang paling penting yang diperintahkan kepada Rasul untuk disampaikan kepada manusia? Yaitu la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran kecuali Allah. Itu penting, itu tauhid, itu penting. Jangan samarkan tauhid. Artinya jelas dan terangkan tauhid itu sejelas-jelasnya, seterang-terangnya. Nah, apalagi pada masa dahulu tauhid itu memang tidak jelas. Apa sebab? Sebab kepercayaan manusia ketika itu adalah menyembah berhala semuanya. Nah, tetapi pada masa sekarang ini, alhamdulillah dengan dakwah Islam dari generasi terdahulu oleh para ulama kita berterusan, maka umat kita itu ada yang mentauhidkan Allah, tetapi tidak sedikit pula yang menyekutukan Allah, yaitu yang masih percaya kepada jin, yang juga percaya kepada dukun, kemudian mengamalkan jampi-jampi, mantra-mantra, kemudian percaya juga kepada roh-roh yang gaib dan lain sebagainya. Ada tidak kepercayaan seperti itu di kalangan umat Islam? Ada. Maka terangkanlah prinsip tauhid itu secara jelas. Nah, jangan sembunyi-sembunyi, jangan samar-samar. Fasda bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Maknanya jangan ikut pula kepercayaan orang-orang musyrik.
tetapi berpaling dari orang musyrik. Maknanya terpisahlah, terpisah jelas. Ini orang-orang beriman yang mentauhidkan Allah, ini orang-orang kafir yang menyekutukan Allah. Jadi mesti kaum muslimin itu menunjukkan identitasnya sebagai orang-orang yang mentauhidkan Allah. Ini jelas sekarang ini. Maka kita janganlah tahula ya. Umpamanya kita sekarang ini dihadapkan dengan banyaknya penganut kepercayaan, penganut agama. Kita umpamanya apabila kita memulai satu ucapan, maka kita mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah syariat dari sisi Allah. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha. Apabila ada orang yang mengucapkan salam kepadamu, maka jawablah salam yang seumpama dengannya atau yang lebih baik darinya. Itu dari Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi ibadah. Isinya apa? Isinya itu adalah mentauhidkan Allah, yaitu memohon kepada Allah supaya Allah memberikan keselamatan. Kepada siapa salam itu ditujukan? Kepada orang-orang beriman. Nah, apabila kita mendapatkan salam dari orang beriman, maka kita pun menjawab salam. Mengucapkan salam hukumnya sunat, menjawab salam hukumnya wajib. Tapi kita dapati juga penganut agama lain juga punya salam-salamnya tersendiri. Yang salam mereka itu berbeda dengan salam kita. Apabila salam kita itu kandungannya itu mentauhidkan Allah, sementara salam mereka itu bertentangan dengan yang kita percayai. Karena mereka memiliki Tuhan bukan seperti Tuhan yang kita percayai. Maka apakah kita akan mengucapkan salam pula salam yang mereka ucapkan itu? Tidak. Maka kita mengucapkan salam yang diajarkan kepada kita. Maka jelas bahwasanya kita sampaikan terang-terangan ini adalah kebenaran. Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin, dan berpaling dari orang-orang musyrik. Maknanya jangan ikut pula seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrik, karena perkara ini adalah perkara yang tidak boleh ditoleransi. Lakum dinukum waliyadin, bagi kamu agama kamu itu adalah tata cara hidupmu, maka amalkanlah. Bagi kami agama kami punya tata cara hidup sendiri pula, yaitu yang isinya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Inna kafainakal mustahzi'in, sesungguhnya kami mencukupkan kamu wahai Muhammad dari orang-orang yang mengolok-olok. Ayat ini diarahkan kepada Rasulullah, ditujukan kepada Rasulullah sebagai yang menyampaikan dakwah pada masa dahulu. Rasulullah menyampaikan dakwah dengan bijaksana, dengan akhlak, dengan sopan santun, dengan lemah lembut. Tetapi Rasulullah juga menerima orang yang mengolok-olok. Artinya Rasulullah berhadapan juga dengan orang yang mengolok-olok. Padahal Rasulullah sudah menyampaikan dakwah sebijaksana mungkin. Oh, rupanya kalau kita berdakwah pasti kita akan menghadapi orang yang mengolok-olok kita. Meskipun kita menyampaikan dakwah seperti Rasulullah dahulu, tapi siapalah kita sekarang nih ya, menyampaikan dakwah seperti Rasulullah dahulu. Kadang-kadang kita terpancing marah juga dalam menyampaikan dakwah, emosional kita kan. Kadang-kadang kita tak sabar juga dalam berdakwah. Rasulullah dahulu sabar berdakwah, lemah lembut berdakwah, bijaksana berdakwah. Meskipun demikian, ada juga orang yang mengolok-olok Rasulullah, yang mengejek Rasulullah. Apatah lagi kita pada hari ini. Akankah kita juga menghadapi orang yang mengejek kita? Oh, mungkin. Mengapa tidak? Kalau takut kita diejek, diolok-olok oleh orang, jangan berdakwah. Apa sebab? Sebab kalau kita berdakwah, kita akan menghadapi orang yang seperti itu. Ada orang yang benci, orang yang dengki karena tak tahu dan lain sebagainya. Mungkin juga karena keangkuhan dan kesombongannya, maka kita akan mendapatkan olok-olokan, ejekan, hinaan dari mereka itu. Tetapi akankah kita menjadi berhenti berdakwah? Tidak. Akan hilang semangat dalam berdakwah? Tidak. Apa sebab?
Sebab kita berdakwah karena Allah Subhanahu wa taala, karena keimanan kita kepada Allah. Dan siapa yang akan menang? Kita yang menyampaikan dakwah yang ikhlas karena Allah yang akan menang dalam perjuangan berdakwah, atau mereka yang mengejek dan menghina kita itu yang akan menang? Nah, dalam ayat ini dengan pendek sekali Allah menyebut inna kafainaka al-mustahzi'in, sesungguhnya kami wahai Muhammad mencukupkan kamu, melindungimu, menolongmu, memeliharamu dari orang yang mengolok-olok. Yang akan tetap bertahan dan menang pada akhirnya adalah kamu wahai Muhammad. Mereka yang mengolok itu pada akhirnya akan celaka, binasa, hina. Nah, ini ayat ini. Maka ayat ini menjadi pegangan bagi kita untuk membuat kita tetap bersemangat di dalam berdakwah. Nah, ini yang membuat kita istiqamah. Biasanya orang yang risau, gelisah, terombang-ambing dalam berdakwah karena tidak memiliki keyakinan diri dalam berdakwah. Saya dah dihina, diolok-olok. Kalau begitu tak akan berhasil dakwah saya ini. Mungkin sampai di sini ajalah saya berdakwah. Sudahlah. Setelah ini saya tak mau berdakwah lagi. Oh, tidak. Inna kafainaka. Ada jaminan dari Allah. Hibur-hibur diri dengan ayat ini. Sesungguhnya kami wahai Muhammad telah mencukupkan kamu, yaitu kamu memiliki kekurangan tapi kami mencukupkanmu dari orang-orang yang mengolok-olokmu. Maknanya kalau ada orang yang mengolokmu, dan itu pasti ada ketika menjalankan dakwah, tetapi mereka yang mengolok-olokmu itu tidak akan memberikan kesan apa-apa kepadamu. Alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar fasawfa ya'lamun. Siapa yang mengolok-olok itu? Oh, rupanya yang mengolok itu adalah orang-orang yang menyekutukan Allah, yaitu yang menjadikan Tuhan yang lain bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyembah Allah juga, tapi dalam waktu yang sama mereka juga menyembah berhala. Nah, itulah dia orang yang mengolok-olok Rasulullah itu. Nah, tetapi mereka tidak akan mampu memberikan kesan atau gangguan kepada Rasulullah. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Dan sesungguhnya kami mengetahui Muhammad, sesungguhnya dadamu terasa sempit disebabkan apa yang mereka katakan. Oh, jadi Allah mengetahui sempitnya dada Rasulullah. Jadi apa yang kita lalui dalam dakwah, sebenarnya kalau kita tidak menyampaikannya pun di dalam pengaduan kita, dalam doa kita kepada Allah, Allah pun tahu sebenarnya dada kita sempit itu. Allah tahu dada kita terasa sempit disebabkan karena perkataan manusia, kejian manusia, fitnah manusia, dengki manusia, apalagi narasi yang dibangun oleh manusia yang mendengki kita. Seakan-akan kita ini adalah orang yang curang, umpamanya orang yang menipu, orang yang khianat dan lain sebagainya. Sempit dada kita. Tak adalah saya seperti yang mereka tuduhkan, tetapi pertuduhan itu melebar kemana-mana. Sempit dada kita. Nah, sempit dada kita itu meskipun kita tak mengadu kepada Allah, tapi sebenarnya Allah mengetahui. Nah, itu dia. Ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang berlaku pada diri hamba, ya Allah. Bima yaqulun, disebabkan apa yang mereka katakan. Apa yang mereka katakan yang membuat dada Rasulullah menjadi sempit itu apa? Nah, di dalam tafsir disebutkan bahwasanya mereka yang membagi-bagi Al-Quran tadi, kalau tadi membaginya kan menjadi dua kan? Sebahagian mereka percayai, mereka imani, mereka terima. Yang sebagian lagi, nah, yang mereka mengolok-olok itu, ini ditambah dengan kata mengolok-olok, al-mustahzi'in dalam ayat sebelum ini, yaitu mereka mengolok-olok Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu ada juga pembahagian-pembahagian. Umpamanya surah Al-Baqarah, surat lembu betina. Kemudian ada lagi surah An-Naml, surah semut. Ada lagi surah An-Nahl, surah lebah. Ada lagi surah Al-Ankabut. Al-Ankabut laba-laba yang membuat jaring. Ini kan nama-nama surah ini kan karena ada kisah, ada cerita dalam surah itu.
Surah Al-Baqarah ada kisah Al-Baqarah, lembu betina dalam surah itu. Surah An-Naml, semut, ada kisah semut. Kemudian surah An-Nahl, lebah, ada cerita lebah. Kemudian surah Al-Ankabut, laba-laba, ada cerita laba-laba yang membuat sarangnya dan dia meminta perlindungan kepada sarangnya yang lemah. Apabila sarangnya itu diterbang oleh angin, dia dengan sarangnya jatuh sekali, terbang sekali. Begitu lemahnya sarang laba-laba itu. Ada kisah pelajaran. Tetapi orang-orang kafir Quraisy yang mendengar ada surah Al-Baqarah, maka mereka mengolok-olok Rasul. Surah Al-Baqarah, Al-Quran ada surah lembu betina. Jadi perkataan mereka mengatakan lembu betina itu tujuannya adalah untuk mengolok-olok surah Al-Quran yang disampaikan oleh Muhammad dari Allah, ada surah semut. Jadi mereka menyebut surah semut itu tujuannya adalah untuk mengolok-olok. Surah laba-laba, surah lebah. Nah, mereka mengejek, mereka menghina dengan Al-Quran, yaitu dengan surah Al-Quran yang pembahagiannya itu adalah dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Al-Quran yang satu kesatuan sebagai firman Allah itu dibagi menjadi 114 surat. Bagi. Ada Al-Fatihah, ada Al-Baqarah, ada Ali Imran. Tapi pembahagian itu digunakan oleh orang-orang kafir untuk mengejek atau menghina, mengolok-olok Al-Quran. Nah, itu membuat dada Rasulullah menjadi sempit, menjadi sesak. Sebab kita apabila ayat Al-Quran itu diolok-olok, maka kita ini mengagung Quran, memuliakan Al-Quran. Kemudian Al-Quran yang kita agungkan, yang kita muliakan diolok-olok oleh orang-orang kafir. Bagaimana hati kita ini? Sempit, sesak nafas kita. Maka jangan risau, karena sebenarnya Allah mengetahui tentang dada kita yang sempit itu. Lalu bagaimana cara menyelesaikan dada yang sempit itu? Nah, maka Allah berikan 2 ayat untuk penyelesaiannya, yaitu di ayat yang pertama 98, yaitu 2 yang Allah perintahkan. Pertama, fasabbih bihamdi rabbika, bertasbih memuji Allah. Subhanallah. Kalau kita mendapati perangai orang yang kurang ajar, mengolok-olok kebenaran, maka kita subhanallah, mengapalah berlaku orang itu. Nah, kemudian apakah mereka itu akan berhasil untuk mencemari kemuliaan firman Allah Ta'ala? Enggak. Apa sebab? Yuriduna ayyutfi'u nurallahi biafwahihim wa ya'ballahu illa ayyutimma nurah. Mereka itu ingin meredupkan cahaya Allah. Mereka berkeinginan untuk meredupkan cahaya Allah, tetapi apakah keinginan mereka itu sampai? Enggak. Allah enggan, melainkan Allah tambahkan lagi cahayanya itu. Nah, akhirnya cahaya Allah itu semakin terang, semakin terang. Maka yang menjadi terbeban pada akhirnya mereka sendiri. Mereka menjadi frustasi, kecewa karena usaha mereka tidak berhasil. Maka bertasbih mensucikan Allah. Bertasbih itu apa makna bertasbih? Ya, mensucikan Allah itu apa makna mensucikan Allah? Menjauhkan sifat kurang dari Allah. Itu makna bertasbih. Ketika kita menyebut subhanallah, maha suci Allah, maknanya kita jauhkan sifat kurang dari Allah. Tanzihullah minan naqais, menjauhkan sifat kurang dari Allah. Siapa yang pernah bertasbih dalam perut ikan? Nabi Yunus alaihissalam. La ilaha illa anta subhanak, tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran menjadikan Engkau ya Allah, dan maha suci Engkau ya Allah. Itu tasbih. Maha suci Engkau ya Allah, maknanya Engkau jauh dari sifat kurang ya Allah. Meskipun hamba sekarang dalam perut ikan, kalau ikut hukum akal, hukum kebiasaan, kalau manusia sudah diterkam oleh ikan, tak akan mungkin bisa kembali ke darat. Sudah jadi makanan ikan itu. Matilah dalam perut ikan itu.
dilumat jadi makanan ikan besar, ikan hiu umpamanya, ikan paus. Tapi Nabi Yunus alaihissalam bertasbih mensucikan Allah, menjauhkan sifat kurang dari Allah. Ya Allah, hamba mensucikanmu, bertasbih mensucikanmu, menjauhkanmu dari sifat kurang. Apabila engkau ya Allah berkehendak untuk mengeluarkan hamba dari perut ikan ini, hamba akan dapat keluar dari perut ikan ini. Apabila engkau berkehendak mengembalikan hamba ke darat, hamba akan dapat kembali ke darat. Sebab engkau yang mengeluarkan hamba dari perut ikan ini adalah yang jauh dari sifat kurang. Apa yang tak bisa engkau lakukan ya Allah? Subhanak, maha suci engkau ya Allah. Maka kita pun juga begitu. Kalau ada orang yang mengejek kita, yang mencela Al-Quran, kemudian yang menghina Rasulullah, kemudian juga yang mendustakan, bahkan membuat fitnah terhadap agama yang kita muliakan, agama Islam, maka memang dada kita menjadi sempit. Tetapi banyak-banyaklah bertasbih. Subhanallah, ya Allah, engkau jauh dari sifat kurang ya Allah. Engkau mampu untuk membuat mereka itu diam, engkau mampu untuk membuat mereka itu lumpuh, engkau mampu untuk membuat mereka itu celaka, mati, binasa, satu pun tak tersisa. Maka dada kita menjadi apa selepas itu? Menjadi lapang. Karena kita mau melawan, kita tak mampu, karena jumlah kita sedikit, mereka ramai. Tetapi apabila kita kembalikan kepada Allah, Allah yang jauh dari sifat kurang, maka tak ada yang perlu dirisaukan lagi. Maka dada yang sempit tadi terasa lapang, nafas kita yang sesak terasa lega. Subhanak, maha suci engkau ya Allah. Kapan biasanya kita bertasbih itu? Ketika kita bersujud. Wa kum minas sajidin, dan jadilah kamu termasuk orang-orang yang bersujud. Maknanya banyak-banyaklah kamu bertasbih ketika kamu bersujud, mendekatkan diri kepada Allah. Karena sedekat-dekat seorang hamba dengan Allah adalah ketika ia bersujud kepada Allah. Aqrabu ma yakunu bihil abdu min rabbih fahuwa sajidun. Sedekat-dekat seorang hamba dengan Allah adalah ketika dia dalam keadaan sujud. Kalau sudah dekat dengan Allah, maka Allah akan memberikan perlindungan, pertolongan, pemeliharaan. Maka mereka yang mendekati itu macam mana? Apakah mampu mereka untuk mengalahkan kita, melemahkan kita? Tidak. Mereka mungkin mampu mengganggu kita, tetapi gangguan mereka itu tidak akan mencederakan kita, yang akan membuat kita susah, gelisah, atau gagal dalam tidak akan. Sebenarnya tinggal waktu saja lagi, yaitu sampai waktunya nanti dakwah itu akan menyebar, kemudian mereka tidak akan dapat menghalang sedikit pun. Kapan itu? Berusaha aja lah kita dalam berdakwah. Rasulullah berapa lama tadi berdakwahnya? Kita sebutkan tadi 23 tahun. Ketika Rasulullah sudah 6 tahun di kota Mekah, 6 tahun di kota Madinah, setelah sebelumnya 13 tahun di kota Mekah, kemudian tambah 2 tahun lagi, di tahun yang ke-8 Rasulullah masuk ke kota Mekah Al-Mukarramah, yang dahulu penduduknya mengusir Rasulullah, sekarang mereka tak mampu lagi mengusir Rasulullah, yaitu mereka dengan suka ataupun terpaksa mereka menerima kehadiran Rasulullah di kota Mekah. Dan ada di antara mereka yang memeluk Islam pada masa itu, yaitu pada waktu pembukaan kota Mekah. Itulah masa kemenangan, kejayaan. Dan ketika itu pun juga tetap bertasbih mensucikan Allah. Maka bila kita perhatikan ayat An-Nasr itu, ayat pertolongan, idza jaa nasrullahi wal fath, apabila pertolongan Allah dan kemenangan itu tiba, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, kamu melihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah. Setelah pas itu apa lagi ayatnya? Fasabbih bihamdi rabbika. Sama dengan ayat ini, bertasbihlah kamu dengan memuji Tuhanmu. Wa kum minas sajidin, dan jadilah kamu termasuk dalam golongan orang-orang yang bersujud. Wa'bud rabbaka, dan beribadahlah kepada Tuhanmu. 3 ya, bertasbih,
bersujud, beribadah. Disebutkan yang spesifik dahulu, khusus, kemudian yang lebih umum berbanding yang khusus pertama, kemudian yang lebih umum lagi berbanding yang kedua dan pertama. Apa maknanya ini? Ada kaidah tafsir, yaitu apabila yang umum itu diatafkan kepada yang khusus, maka yang khusus yang disebut pertama itu adalah yang mesti diperhatikan. Maknanya perhatikan, memang ibadah itu adalah yang akan menyelesaikan persoalan kita. Dada kita yang sempit menjadi lapang dengan ibadah. Tapi ibadah yang mana? Perhatikan, ibadah banyak ya. Yang mana itu yang lebih utama? Sujud. Sujud, bersujudlah, yaitu solatlah. Wasta'inu bis sabri was salat. Sujud itu yang mana yang menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan yang akan menyelesaikan persoalan yang kita hadapi? Oh, rupanya tasbih, yaitu ucapan tasbih kita itu ketika kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala, maka kita menjalin hubungan dengan Allah. Kita mengakui kekurangan kita dan kita menjauhkan sifat kurang dari Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itu kita telah berserah diri kepada Allah. Kalau sudah berserah kepada Allah yang mampu menyelesaikan segala sesuatu dan menyelesaikannya dengan mudah, maka apa yang perlu kita risaukan lagi? Nah, tinggal lagi sekarang ini berusahalah terus untuk menjalin hubungan dengan Allah. Sampai kapan? Hatta ya'tiyakal yakin, sampai kematian itu tiba. Hatta ya'tiyakal yakin, sampai kematian itu mendatangimu. Nah, itu secara harfiahnya begitu. Tapi kematian dalam ayat ini tidak menggunakan kata al-maut. Kematian dalam ayat ini menggunakan kata al-yakin. Yakin. Mengapa kematian dalam ayat ini disebut dengan yakin? Sebab kematian itu tidak ada satupun orang yang meragukannya. Orang kafir pun kalau kita tanya, kamu akan mati atau enggak? Nah, maka orang kafir mengatakan, ya, saya akan mati. Yang diragukan oleh manusia itu bukan kematian. Yang diragukan oleh manusia itu adalah kapan mati. Nah, itu ragu dia. Kamu mati besok atau lusa? Itu dia ragu. Saya tak tahu lah ya, entah besok entah lusa. Tapi pasti mati. Nah, jadi tidak ada orang yang meragukan kematian, tetapi banyak orang yang meragukan bila kematian itu tiba. Dan kapan kematian itu adalah yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi semua manusia menerima kematian itu adalah sesuatu yang pasti. Nah, karena pasti, maka Allah menggunakan kata yakin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Maka beribadahlah kepada Allah sampai kematian itu tiba kepadamu. Maknanya sesuatu yang pasti itu datang kepadamu, yaitu yang pasti itu adalah mati. Kalau mati adalah sesuatu yang pasti, maka jalanilah hidup ini dengan pasti-pasti pula. Dan apabila kehidupan selepas kematian itu adalah kepastian juga. Nah, karena kita memiliki 6 rukun iman ya. Salah satu rukun iman itu adalah mempercayai hari akhirat. Maka hari akhirat bagi orang beriman adalah kepastian. Hari akhirat sebagai hari pembalasan. Kalau kematian itu adalah sesuatu yang pasti dan hari akhirat, hari pembalasan adalah sesuatu yang pasti, maka isilah hidup sekarang ini untuk menghadapi yang pasti-pasti itu dengan pasti pula. Jangan bermain-main dalam menghadapi yang pasti. Jadi orang yang bermain-main itu, orang yang bermain-main dalam menjalani hidup itu seakan-akan dia tidak menghadapi sesuatu yang pasti. Nah, kalau kita meyakini kepastian sesuatu yang akan datang itu, maka kita akan bersiap sedia dengan pasti pula.
Umpamanya lah, ini bahasa mudahnya, kalau kita sudah mengetahui dengan pasti tamu kita akan datang, maka kita bersungguh-sungguh tidak untuk menyambut tamu kita? Sungguh-sungguh. Kalau kita tidak pasti tamu kita itu datang entah tidak, bagaimana persiapan kita menyambutnya? Pasti kita pun juga tak sungguh-sungguh, entah datang entah tidak dia. Nah sekarang kalau sudah pasti, maka kita akan bersungguh-sungguh. Begitulah ketika Allah menyebut wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, beribadahlah kepada Tuhanmu sehinggalah kematian yang pasti itu datang kepadamu, maka beribadahlah dengan sungguh-sungguh. Jadi siapa yang beribadah sungguh-sungguh dan siapa yang akan beribadah sungguh-sungguh? Orang yang meyakini kepastian kematian itu akan tiba kepadanya, meskipun dia tak tahu kapan akan datang kematian itu. Tak tahu, mungkin malamnya agaknya, belum sampai ke besok lagi umur kita, malam ini mungkin sudah berakhir, mana kita tahu. Maka biasanya imam-imam ini, biasanya di negeri Arab, ketika kami di Mesir dahulu, selalu kita dengar dari imam itu sebelum menunaikan sholat sebagai imam, mengingatkan makmum, biasanya yang diingatkan adalah lurus dan rapatkan saf. Tapi di sana ditambah lagi, yaitu sholatlah sebagai sholat yang terakhir. Selepas ini tak ada lagi sholat. Sallu salatal muwaddi', sholatlah dengan sholat yang terakhir, selepas ini mati lagi. Nah orang yang yakin bahwasanya sholatnya itu sholat yang terakhir, setelah itu tak ada lagi sholatnya, bagaimana dia sholat? Sholat yang terakhir, khusyuk sekali, sholatnya akan sungguh-sungguh. Maka penggunaan kata al-yakin di dalam ayat ini adalah mengisyaratkan supaya bersungguh-sungguh di dalam beribadah, dalam bersujud, dalam bertasbih, untuk menyelesaikan persoalan yang menyempitkan dada. Bersungguh-sungguhlah sampailah kita menghadapi kematian yang pasti itu. Inilah dia 10 ayat yang terakhir yang menerangkan tentang perintah Allah kepada Rasulullah supaya Rasulullah berdakwah secara terang-terangan, dan jangan risau dengan orang yang menentang, yang menolak. Apa sebab? Sebab mereka itu tidak mampu sebenarnya untuk menghentikan arus dakwah itu, apalagi menghabisi dakwah. Tidak akan mungkin. Apa sebab? Sebab setiap para pendakwah itu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Pendakwah itu bersama Allah dengan tasbih mereka, pendakwah itu bersama Allah dengan sujud mereka, pendakwah itu bersama Allah dengan ibadah yang mereka kerjakan, dan mereka akan tetap terus seperti itu sampai mereka meninggal dunia. Jadi tak akan mungkin musuh itu mampu untuk berhadapan dengan orang yang sungguh-sungguh, yang perjuangannya itu tidak memiliki batas tertentu. Jadi kita pula dengan ayat-ayat seperti ini dapatlah hendaknya membangkitkan semangat kita untuk terus berjuang menyampaikan kebenaran, menyampaikan firman-firman Allah, pesan-pesan Rasulullah, dan mudah-mudahan apa yang kita kerjakan itulah yang akan melapangkan dada kita, yang melegakan nafas kita, yang membuat kita bahagia di dunia ini, tenang apapun ujian yang menimpa kita, dan mudah-mudahan itu pula lah nanti insya-Allah yang akan menghantarkan kita untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga layak kita untuk dimasukkan ke dalam syurga-Nya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.